Selamat pagi Ibu, selamat datang. Perkenalkan saya Dr. Sheryl, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Jadi sebelum kita tanya jawab, saya mau mengumpulkan data-data dulu ya Bu ya. Jadi Ibu atas nama siapa? Eca, Oke Bu Eca. Ibu umurnya 50 tahun. 50 tahun. Oke. Nah, sekarang pekerjaannya Ibu? Enggak ada. Oke. Ibu Ibu rumah rumah tangga tangga. ya. Oke. Ibu sudah berkeluarga ya berarti? Udah. Ibu ada anak? Ada 2. Oke. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu pendidikannya pendidikan terakhir? SMA. Oke, baik Ibu. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini berat badan saya turun, Dok. Oh, turun ya. Udah turun berapa kilo Ibu? Udah 5 kilo. Oke. Dalam berapa lama Ibu? Dalam 3 bulan terakhir. Oh, oke. Nah, penurunan berat badan ini apakah nafsu makannya juga? Enggak. Nafsu makan meninggi, Dok. Oke. Disertai dengan rasa lapar atau enggak? Iya, sering. Oke. Sering haus Ibu? Sering. Oke. Ibu juga lemas-lemas enggak? Iya, sering lemas. Oke. Terus bagaimana dengan pipisnya Ibu? Apakah sering atau? Sering. Sering ya. Berapa kali? 3-5 kali kalau malam. Oke, 3-5 kali kalau malam ya Bu ya. Nah, selain ini apakah Ibu disertai dengan mungkin gejala lain seperti adanya penglihatan kabur atau kram atau gatal? Enggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Oke. Baik Ibu. Nah, selanjutnya ini apakah sebelumnya Ibu menderita sebuah penyakit? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya. Nggak ada penyakit ya Bu ya. Terus riwayat obat-obatan? Enggak juga, Dok. Nggak juga ya. Gimana dengan riwayat Ibu sehari-hari biasanya kayak gimana? Apakah Ibu sering olahraga? Enggak juga. Enggak ya. Jarang. Oke. Kalau makan Ibu suka makan mungkin? Yang manis-manis. Oh, Ibu suka makan yang manis ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, baik Ibu kan tadi bilang Ibu ini sudah punya 2 anak. Nah, terus gimana dengan anak terakhir ya Ibu? Berat badannya yang terakhir berapa? 4 kilo. 4 kilo ya Bu. Baik Ibu. Nah, gimana kalau riwayat penyakit keluarga? Apakah di keluarganya Ibu ini ada yang punya riwayat diabetes atau hipertensi? Bapak diabetes. Oh, Bapak itu diabetes ya Bu ya. Oke. Nah, baik Ibu. Nah, apakah ada yang Ibu sampaikan lain? Ini Dok, kemarin hasil pemeriksaan saya. Baik Ibu, saya lihat dulu ya Bu. Nah, jadi ini hasil labnya. Udah ada hasil pemeriksaan fisiknya ya. Di sini itu gendesin Ibu itu 250, HB1C 8,5. Ini tinggi ya Bu ya. Lalu ada saya lihat di sini juga ada obes. Di sini GDS-nya juga biasanya 200 atau ada, dan di situ di bawah 7%. Nah, Ibu setelah membaca dari hasil labnya ini, terus mendengar keluhannya Ibu tadi ini, berat badan menurun, lalu nafsu makan meningkat tapi berat badan menurun, itu sering haus dan juga sering pipis-pipis. Jadi Ibu ini saya bisa diagnosis diabetes tipe 2 beserta dengan obesitas. Jadi pertama itu saya akan memberikan Ibu terapi farmakologi atau pengobatan Ibu ya, di mana pengobatan ini saya akan resepkan Ibu ya. Lalu saya tuliskan terlebih dahulu. Nah Ibu, ini nama obatnya metformin ya Bu. Nah, nanti Ibu tukarkan obat ini. Jadi saya sudah menuliskan resep pasien seperti ini. Nah,
setelah itu ibu, ini kan nama obatnya metformin, sedianya itu 500 mg. Nanti kalau obatnya sudah habis, ibu bisa kembali ke saya bu ya. Ya ini tuh diminum 2 kali sehari, jadi 2 kali sehari masing-masing 1 tablet. Nah jadi diminum ini, dia diminum bersama dengan setelah makan. Lalu nanti kalau misalkan sudah habis atau misalkan ada efek samping, ibu ke saya ya. Nah jadi nanti ini 2 kali 1 ya bu ya, jangan di skip ya bu ya. 1 hari itu harus habis 2 tablet. Nah setelah itu nanti dibawa ke saya kalau sudah habis, dimakan dikonsumsi setelah makan ya ibu. Nanti ibu tukarkan ini ke apotek di depan. Nah oke. Selanjutnya itu selain pengobatan itu ada 5 pilar disebut itu dalam pengobatan diabetes mellitus. Itu ada yang pertama itu pilar edukasi. Nah yang pertama itu saya beritahu ibu bagaimana itu diabetes mellitus. Jadi DF itu berupa kayak di dalam tubuhnya ibu ini banyak gula tapi gak bisa digunakan, akhirnya gulanya itu menumpuk lalu memberikan gejala-gejala yang tadi ibu rasakan, seperti misalnya haus, berat badannya turun dan sebagainya. Nah ibu ini bisa mungkin kalau misalnya ibu jarang minum obat dan sering makan gula itu bisa menghasilkan komplikasi, dan komplikasi itu bisa ke jantung atau ke tempat yang lain. Pilar kedua itu adalah tentang lifestyle. Nah ibu ini kan tadi itu jarang olahraga. Nah ibu ini harus rajin olahraga ya bu ya, misalnya 3 kali seminggu itu masing-masing 30 menit. Bisa aerobik, bagusnya aerobik jogging atau berenang ya bu ya, atau main sepeda. Nah atau bisa juga ketiga itu ada manajemen gizi. Nah itu ibu nggak boleh makan yang manis-manis ya bu, dikurangin tuh gula-gulanya. Terus biasakan makan yang rebusan dan yang sehat-sehat. Nah yang direkomendasikan itu wortel rebus, karena dia itu indeks glikemiknya itu rendah. Nah indeks glikemis itu sangat berguna untuk pasien yang diabetes. Nah setelah itu selanjutnya itu sarankan untuk selalu memeriksa gula darahnya ibu. Nah ibu ini bisa periksa HdA1c. Nah HdA1c itu disarankan 3 bulan sekali. Jadi untuk mengontrol gulanya ibu ini, ibu bisa periksa kesini, bilang mau periksa darah HdA1c. Nah itu bisa ditahu kadarnya ibu itu bisa normal atau berubah-berubah atau belum. Nah ini yang terakhir ini adalah farmakologi, yaitu obat tadi itu metformin diminum 2 kali sehari biar gula darahnya itu nggak naik ya ibu ya. Nah jadi kalau udah habis ibu bisa kesini. Nah efek sampingnya itu biasanya itu nafsu makannya itu berkurang. Nah kalau misalnya ada efek samping yang lebih parah lagi, ibu bisa kontak saya ya. Nah jadi ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Nggak ada loh. Oke, sudah jelas ya ibu ya? Oke. Ya terima kasih ibu. Sama-sama.